burung pun menyanyi. Shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi. Shalalalalala. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sukacita, semangat. Memuji Tuhan. Yeay. Nah, teman-teman, kita akan memulai pada sekolah minggu pada hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Engkau telah menolong kami sepanjang hidup ini. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Nah, teman-teman, kita angkat pujian Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Jangan lupa gerakannya ya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhanku, untuk aku mengatakannya, kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau. Sungguh bersyukur karena aku bisa melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Ih, apaan sih kamu? Melayani Tuhan itu capek tau, gak bisa main game, gak bisa jalan-jalan, capek tau. Udah jangan berdebat. Dalam melayani Tuhan itu kita nggak boleh lelah karena ada Roh Kudus yang memberi kekuatan. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan.
siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timburlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Teman-teman, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita angkat satu pujian Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku, buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Pada hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru-guru yang bercerita dan berkati telinga untuk dengar-dengaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Hari ini kakak merasa sangat senang karena tugasnya kakak yang begitu banyak ternyata selesai dengan waktu yang lebih cepat. Adik-adik pernah nggak sih dapat tugas yang sangat menumpuk, banyak banget tugasnya, dan aduh kayaknya kok berat sekali ya? Pernah nggak? Pernah ya? Iya. Dan tugas yang banyak itu akan terasa lebih ringan dan merasa lebih menyenangkan kalau kita kerjanya sama-sama. Jadi ngerasanya nggak berat, bahkan kita malah bisa nyanyi bersama. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Nah, gitu ya. Nah, oke.
Nah, firman hari ini juga bertema tentang bekerja bersama-sama. Nah, firman hari ini diambil dari kitab Nehemia, yang kitab Nabi Nehemia ini dia mau membangun sebuah kota. Nah, gimana ceritanya? Kita saksikan sama-sama ya. Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Nehemia pasal 1 sampai pasal 13. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Pada suatu hari, Nehemia mendapat kabar bahwa Yerusalem, tempat asalnya, tinggal puing-puing saja, dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Hal itu membuat Nehemia sangat sedih. Dan dalam kesedihannya itu, ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Lalu Tuhan membuat Nehemia agar berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar ia boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Dan Raja setuju, dan Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Nehemia lalu berkeliling memeriksa keadaan Yerusalem. Tapi ternyata keadaan Yerusalem lebih buruk dari yang didengarnya. Ini pekerjaan berat, kata Yeremia kepada bangsanya. Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini. Mereka lalu bekerja dengan semangat. Berkelompok atau bersama keluarga memperbaiki gerbang kota lebih dahulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Dan kini tembok mulai berdiri kembali. Mulanya musuh mentertawakan mereka. Tapi saat tembok itu makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap menyerang mereka. Oleh sebab itu, umat Tuhan bekerja dengan satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang. Dalam 52 hari kerja, tembok itu akhirnya selesai dibangun. Lalu Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Nah, adik-adik, tadi kita udah lihat sama-sama filmnya. Nah, tadi Nabi Nehemia mendapatkan merasa suatu beban untuk membangun tembok kota. Tapi dia merasa, wah kalau kerja sendirian ini terlalu berat. Dan akhirnya dia meminta bantuan dari para penduduk kota Yerusalem ini. Dan ternyata banyak orang yang mau membantu. Nah, akhirnya gimana? Nah, akhirnya pekerjaan itu cepat selesai. Dan setelah selesai, semuanya senang, ya. Nabi Nehemia merasa lega dan penduduk juga merasa senang. Karena setelah temboknya terbangun bagaimana? Ya, setelah terbangun mereka merasa aman. Sudah ada temboknya, nggak takut rumahnya dicuri. Jadi merasa aman, semuanya senang, ya. Nah, sama dengan cerita ini bagi adik-adik yang ngerasa, aduh kok berat sekali ya, kok nggak bisa ya. Nah, tinggal kita minta tolong, minta bantuan. Jangan lupa kita ngomong tolong, oke? Dan sebaliknya, kalau misalkan ada teman ya, atau misalkan ada adik yang minta tolong, kita juga harus mau menolong. Kita juga harus dengan senang hati membantu, gitu ya. Ya. Nah, demikian cerita hari ini. Nah, sekarang siapa yang mau dimampukan Tuhan untuk bisa menolong orang lain? Nah, ya. Nah, kita berdoa ya supaya kita punya hati yang rela untuk menolong orang lain.
Oke? Nah, sekarang kita ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita diambil dari kitab Esra 4 ayat 3. Kami hendak membangun bagi Tuhan. Lagi ya. Ulang sekali lagi ya. Esra 4 ayat 3. Kami hendak membangun bagi Tuhan. Nah, gampang ya. Nah, sekarang adalah waktunya aktivitas. Nah, apa yang akan kita buat hari ini? Hari ini kita akan membuat hiasan ya. Bisa dipakai untuk hiasan, bisa dipakai untuk kartu ya, kartu ucapan. Nah, ini karena tema kita hari ini adalah tentang membangun ya, maka yang kakak buat hari ini adalah sebuah rumah. Nah, ini bentuknya ya. Cara membuatnya bagaimana? Nah, bahan yang kita butuhkan adalah kertas manila. Warna apapun boleh ya, boleh putih, boleh kuning, hijau dan lain sebagainya. Kalau sudah, kertas manilanya digambar. Nah, digambar ya. Lihat ya. Nah, ini gambar rumah. Ini yang di sini dilubangi ya, yang nanti untuk pintunya ya. Nah, kalau sudah digambar seperti ini, terserah ya, boleh kreasi sendiri. Boleh di sini boleh bunga, mau dikasih sepeda atau apa terserah boleh ya. Nah, kalau sudah gambar ini kemudian diwarna jadi nah jadi kalau sudah nanti tinggal kita lipat berdasarkan garis-garis ini ya. Nah, nanti bisa dilipat. Nah, dilipat. Nah, nanti menghadapnya diterbalik. Nah, danang. Nah, ya. Nah, kalau sudah, nah ini nanti bisa ditempel atau diberikan, misalkan pintunya ini bisa dibuka, di sini ditulis, misalkan ditulis ya, boleh ditulis terima kasih atau I love you mama atau apa bisa, atau bisa juga langsung ditempel foto. Nah, nanti ini bisa kemudian ditaruh misalkan di depan meja belajar, jadi kalau belajar semangat bisa dibuka, wah semangat gitu ya. Oke, nah dengan demikian sekian untuk hari ini. Selamat mencoba aktivitasnya, tetap semangat dan jangan lupa untuk suka membantu ya, ringan tangan membantu teman-teman atau orang lain. Oke, baik, sampai jumpa minggu depan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah kita pada hari ini. Sebentar kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kita pujikan Father, we thanks to you. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk ibadah sekolah minggu online hari ini. Bapa, hamba mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka.
kiranya Tuhan menolong kehidupan mereka. Ketika mereka di dalam kesulitan, Bapa, Engkau selalu ada untuk menolong kehidupan mereka, dan Engkau senantiasa memberikan berkat-berkat-Mu atas kehidupan mereka, Tuhan. Kiranya juga Tuhan, Engkau memberikan kepada anak-anak-Mu berkat bagi orang tua mereka, supaya mereka boleh mendidik, boleh membesarkan anak mereka dengan luar biasa oleh tuntunan dan pimpinan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada saat hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah tangan-Mu Tuhan menolong setiap kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami kepada jalan yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur oleh berkat-Mu. Haleluya. Amin.